Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Handi akan mencoba sharing tentang bagaimana cara melakukan analisa rasio arus kas di dalam suatu perusahaan. Nah, di sini saya akan menyampaikan yang pertama yaitu pengertian arus kas, yang kedua rasio-rasio arus kas, yang ketiga formula rasio arus kas. Jadi sebelum kita menganalisa arus kas, kita harus paham dulu, harus mengerti dulu secara fundamental apa itu arus kas dan rasio arus kas, dan rasio-rasio apa yang digunakan, dan formula perhitungannya itu seperti apa, sehingga kita paham menganalisa arus kas ini, dan penyajian kepada manajemen ini tidak ada satu misleading atau kesalahpahaman atau kesalahpahaman dalam menafsirkan mengenai analisa arus kas. Jadi rasio arus kas yaitu untuk mengukur rasio berbasis arus kas. Pengukuran ini apakah perusahaan ini sehat secara kas, secara likuid, nah atau perusahaan ini masuk ke dalam tipe atau fase distress atau bankrupt. Nah, perlu kita lakukan analisa arus kas. Nah, apa saja sih arus kas itu? Jadi arus kas itu terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu arus kas operasi, yang kedua arus kas investasi, yang ketiga arus kas pendanaan. Nah, di sini tidak akan berbicara lebih detail atau lebih dalam lagi mengenai arus kas, karena ini difokuskan pada substansinya, bagaimana kita mengukur atau menganalisa arus kas dalam satu perusahaan. Ada 2 kelompok utama rasio arus kas, yaitu yang pertama efisiensi rasio. Efisiensi rasio ini seberapa baik perusahaan itu dalam menghasilkan arus kas. Jadi kita ukur efisiensi rasionya. Yang kedua, sufisiensi rasio. Sufisiensi rasio itu yaitu menjelaskan seberapa kecukupan arus kas perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, kita ukur arus kas ini. Ini dikutip dari Giacominno dan Milke. Rasio-rasio arus kas. Jadi yang pertama efisiensi rasio. Nah, efisiensi rasio ini terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama cash flow adequacy. Cash flow adequacy itu adalah mengukur secara agregat kemampuan arus kas dalam memenuhi kebutuhan pembelian aktiva tetap atau pembayaran dividen atau misalkan pembayaran utang jangka panjang. Nah, kita ukur cash flow adequacy-nya. Yang selanjutnya yaitu long term debt payment, seberapa besar arus kas operasi terserap untuk melunasi utang jangka panjang. Di arus kas operasi ini berapa persen terserapnya untuk melunasi utang jangka panjang. Jangan sampai arus kas ini minus, nah sehingga tidak bisa melunasi utang jangka panjangnya. Yang ketiga yaitu dividend payout. Dividend payout ini seberapa besar pengaruhnya pembayaran dividen ini terhadap arus kas operasi. Nah, sehingga kas operasi yang dihasilkan itu bisa terserap berapa persen dikeluarkan untuk pembayaran dividen. Gitu. Artinya dividen ini berapa persen juga bisa mengganggu untuk pembiayaan aktivitas operasi perusahaan. Yang kedua reinvestment.
bagaimana seandainya arus kas operasi ini digunakan untuk membeli aset tetap. Nah, karena aset tetap atau penambahan aset tetap ini untuk melakukan pengembangan dari aktivitas perusahaan itu tentunya akan ada penambahan aset tetap untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, apakah pembelian aset tetap ini kalau menggunakan dari kas operasi ini seberapa mengganggu untuk membiayai aktivitas perusahaan selanjutnya. Nah, jangan sampai pembelian aset tetap ini menggunakan dana sendiri, tidak menggunakan leasing atau lembaga keuangan perbankan, sehingga untuk pembiayaan aktivitas operasional yang selanjutnya ini terganggu. Selanjutnya itu adalah debt coverage. Debt coverage ini adalah seberapa besar arus kas operasi mampu menutup seluruh hutang perusahaan. Nah, arus kas perusahaan ini dari kas operasi ini mampu atau tidak untuk menutup seluruh hutang perusahaan. Yang terakhir yaitu depreciation dan amortization impact. Dari DAI ini menentukan arus kas operasi, laba bersih akrual yang dikonversi menjadi arus kas itu dengan menambahkan kembali penyusutan ini kalau misalkan perusahaan tersebut menggunakan metode pencatatan arus kas. Metode pencatatan arus kasnya itu menggunakan metode indirect cash flow. Untuk kelompok yang kedua yaitu sufficiency ratio. Ada 3 indikator dalam sufficiency ratio yaitu cash flow to sales, ya, mengukur seberapa besar setiap penjualan akan menjadi arus kas operasi. Jadi berapa persen salesnya itu menjadi uang atau masuk ke kas operasi. Jadi penjualan itu dikurangi beban-beban, nah itu akan menghasilkan dana cash. Nah itu yang diukur berapa besar dari aktivitas penjualan itu menjadi atau masuk menjadi kasnya perusahaan. Selanjutnya itu operation index, perbandingan antara arus kas dengan income from continuing operation. Jadi perbandingan arus kas operasi ini dengan income from continuing operation. Nah, kalau misalkan tidak ada kejadian-kejadian luar biasa atau tidak ada kebijakan-kebijakan akuntansi, nah itu kita bisa menggunakan laba net profit income after tax atau EAT. Yang ketiga, cash flow return on asset CFRA, yaitu menghitung dalam satuan arus kas, menghitung rasio aset dalam satuan arus kas. Jadi aset kita, total aset kita ini berapa persen bisa menghasilkan kas dari kekayaan perusahaan, aset perusahaan yang tercatat di dalam neraca itu bisa berapa persen bisa menjadi atau menghasilkan arus kas. Dari rasio-rasio tersebut ada 2 kelompok, yaitu pertama efisiensi rasio dan sufficiency rasio. Nah, formula-formulanya dari efisiensi rasio yaitu pertama cash flow adequacy, yaitu cash from operation dibagi dengan long term debt paid ditambah purchase of asset ditambah dividend paid. Yang selanjutnya yaitu long term debt payment. Long term debt payment dibagi dengan cash from operation. Yang ketiga dividend payout. Dividend dibagi dengan cash from operation. Yang keempat reinvestment. Jadi formulanya adalah purchase of fixed asset dibagi dengan cash from operation. Debt coverage, jadi total debt dibagi dengan cash
from operation. Jadi semuanya dari kas operasi. Nah, yang terakhir adalah kelompok dari efisiensi rasio ini. Jadi depresiasi amortisasi impact dibagi dengan cash from operation. Nah, untuk di sufficiency ratio ada 3. Ini formulanya yang pertama cash flow to sales. Jadi formulanya adalah cash from operation dibagi sales. Yang ketiga operation index, cash from operation dibagi income continuing operation. Yang ketiga cash flow return on asset. Cash from operation dibagi dengan total aset. Nah, ini formulanya yang nanti selanjutnya akan kita gunakan di dalam pelatihan menggunakan Excel. Setelah dilakukan perhitungan, baru dilakukan analisa, dan selanjutnya pemaparan terhadap top manajemen dalam satu perusahaan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ya, mudah-mudahan semoga bermanfaat. Dan untuk selanjutnya pelatihannya menggunakan Excel akan disambung dengan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.